Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk di-unmute ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri diyawaddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, yang kami hormati Kasubag TU, Bapak Ridki Widya Pratama SE, Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi MPD, Ibu Rise Silvana SSTP MAP, Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati. Acara rapat akan dimulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan menyaksikan jaipong dari peserta rampak jaipong. Indonesia kebangsaan
Inusa Dewata. Perang bubat ngariwayan, rempan ku keayaan, hinggis kurisi, kiwari jadi salah arti. Antara Sunda Kingki Laban jadi bendi simpe hati cinta di bawah salah cinta resmi bela diri. Paksitung ngajajak cinta sang Prabu kagembang wanoja Sunda pitaloka cinta resmi jelak-jelak hiji istri Laspati. Sukma citra resmi Kumalayang digegana Wiyati, tebar kesetiaan kalemah China. Citra resmi tawur-tawur diri gulihkah karantangan kajeniti pinanggih pati jibatan serah bongkokan jibatan serah bongkokan mungguh istri uras pati dekat tejen ceripati jiwa raga nangahiji belakah hormatan diri belakah hormatan diri kiwari nyi putri mati sumebar getih suci
Selanjutnya, rapat mingguan akan dipandu oleh moderator Ibu Epi Puspitaningrum. SE, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la wala wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita dapat mengikuti rapat mingguan secara virtual. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ain Nur Hasanah, AP MSI selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 4. Yang terhormat Bapak Rizky Widya Pratama SE selaku Kasubag PU Cabang Dinas Wilayah 4. Yang terhormat Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD selaku Analis Kebijakan Ahli Muda. Yang terhormat Ibu Rise Silvana SSTP selaku Analis Kebijakan Ahli Muda. Yang terhormat rekan seperjuangan para arsiparis sewilayah 4. Yang terhormat Bapak Pengawas beserta Kepala Sekolah dan staf KCD Wilayah 4. Baiklah Bapak Ibu, rapat mingguan hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 akan segera dimulai. Mohon izin Ibu Bapak untuk mempersingkat waktu, baiklah yang pertama kita mulai saja untuk pemaparan materi. Mohon maaf, mohon izin Ibu. Yang pertama yaitu akan dipaparkan oleh Ibu Santi. Ibu Santi, mohon maaf Ibu, sudah bisa untuk pemaparan materinya Bu? Mangga, siap. Hatur nuhun Ibu, mangga Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, karunia, limpahan rezeki serta izinnya kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita demi memajukan anak bangsa ini. Salat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Ainur Hasan, yang saya hormati juga Bapak Rizky Pratama selaku Kasubag, dan juga Ibu Rise Silvana selaku Analis Kebijakan, serta seluruh staf KCD Wilayah 4. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas di Cabang Dinas Wilayah 4. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SMA, SMK maupun SLB, serta para arsiparis yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin kita akan informasikan atau kita akan sharing terkait dengan hal-hal yang memang harus kita tindak lanjuti. Izin saya share screen Bapak dan Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Saya ingin share screen. Sudah Bu. Bentar. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang hasil asesmen nasional dan juga Sulingjar atau survei lingkungan belajar
kemudian terkait juga RKJM, RKT, RKS, dan KTSP, kemudian peran asesmen nasional dalam peningkatan mutu pembelajaran. Ini hal-hal yang mungkin ingin saya informasikan dan berbagi dengan Bapak dan Ibu. Yang pertama terkait asesmen nasional, Bapak dan Ibu, hasil asesmen nasional ternyata ada hal-hal yang perlu sikapi kita bersama gitu ya. Karena hasil asesmen nasional ternyata ada data yang angka partisipasi kegiatan asesmen nasional yang tidak atau belum 100% Bapak dan Ibu. Nah, kita akan lihat nanti apakah di KCD wilayah 4 itu ada yang belum melakukan pelaksanaan asesmen nasional pada kemarin ini secara 100%, dan apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Kemudian yang kedua adalah sekolah yang tidak ikut AN, masih ada sekolah yang tidak ikut AN. Kemudian yang ketiga, masih ada sekolah-sekolah yang membuat berita acara yang tidak sesuai. Saya akan perlihatkan pada Bapak dan Ibu. Ini terlihat Bapak Ibu? Halo? Izin, Bapak Ibu terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan daftar SMA, mohon izin saya menyampaikan ini, daftar SMA pelaksana ANBK yang dilakukan pada tahun ini, tingkat partisipasinya yang masih kurang dari 100%. Ini diambil per tanggal 13 September 2022. Bapak Ibu bisa lihat. Daftar SMA-nya belum? Belum, Bu. Belum Apa, nampak. halo? Belum Oh, belum nampak. nampak ya. Oke, kalau begitu saya coba. Belum ada, Bu. Oke, siap. Makanya saya tadi tanya. Oke ya, saya coba buka dulu. Kalau begitu. Oke, sebentar, Pak. Oke. Maka saya tutup share screen yang ini. Sebentar, Ibu Bapak. Saya coba. Sekarang terlihat Bapak Ibu? Belum, ya ada. Tidak ada? Ada, Bu, ada. Ada. Sudah ya. Ini adalah data SMA dengan berita acara. Mohon izin, ini SMA ya Bapak dan Ibu. Saya belum, sebagai contoh saja. Kemungkinan SMK juga masih ada gitu ya Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan Bapak dan Ibu partisipasi dari pelaksanaan AN. Kita lihat mulai di sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini dari mulai Karawang ya Bapak Ibu ya. Partisipasi Karawang. Kalau dilihat Ibu Bapak, ini Karawang, mohon izin saya perlihatkan satu, SMA Negeri 1 Batu Jaya. Ini ada dari datanya, itu 45 peserta yang terdaftar, 45 yang mengikuti, dan 45 yang menyelesaikan. Artinya partisipasinya sudah 100%. Jadi data di sheet 1 ini adalah partisipasi yang sudah 100%. Data yang harus mengikuti, ya gitu ya, ini contoh ya. Kemudian SMA Negeri 1 Karawang juga sama, 2, 3, 4, 5. Saya perlihatkan adalah SMA yang belum 100%. Mohon izin, Bapak Ibu, saya perlihatkan untuk Karawang. Di Karawang ada 6 sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama adalah SMA Bhinneka. Ini SMA swasta, data yang harus mengikutinya adalah 45, tetapi yang melaksanakan, ini bagian yang ini adalah, saya perlihatkan ke atas dulu ya, respon literasi ya Bapak Ibu. Respon literasinya yang mengikuti atau yang mengerjakan itu hanya 43. Berarti dari 45 siswa kita yang mengikuti kegiatan,
itu hanya 43 yang mengisi tentang literasi. Sementara yang mengisi tentang numerasinya ada 44. Otomatis partisipasinya tidak 100%. Mungkin ini sebagai catatan kita Bapak dan Ibu bahwa ke depan kita harus melihat kira-kira siapa anak kita yang tidak melaksanakan atau tidak melakukan kegiatan ini. Kemudian contoh berikutnya adalah SMA Ignatius Slamet Riyadi ya, 39 tetapi hanya mengisi 33. Berarti ada 6 orang yang tidak hadir ataupun tidak mengisi gitu ya. Kemudian ada SMA Korpri dari 45 hanya 44, SMA At-Taubah dari 45 hanya 44, SMA Islam Teladan Al-Irsyad itu dari 23 hanya 21. Berarti ada 2 orang yang tidak mengikuti. Kemudian SMA Islam Terpadu Karisma Darussalam kalau tidak salah ya. Ini 19 mengikuti yang 11, sementara yang numerasinya adalah hanya 18. Berarti ada 1 orang yang tidak mengikuti. Nah, ini terdata semuanya Bapak. Oleh sebab itu datanya menjadi partisipasi tidak 100%. Di Purwakarta, Bapak Ibu, Purwakarta itu ada SMA Pasundan Pleret. Logikanya coba Bapak Ibu lihat, data yang terdata 45, tapi kok ada ya numerasinya mengerjakan 46 gitu. Nah, ini kan tidak sesuai ya. Berarti ada hal-hal yang apakah menjadi double akun atau seperti apa, saya juga kurang paham nih di sini. Hanya intinya data ini terlihat seperti ini dan ini menjadi catatan kita di satuan pendidikan bagaimana nanti melaksanakan AN itu harus betul-betul kita siapkan, kita sikapi atau kita lihat, kita monitoring dengan baik gitu ya. Kemudian SMA Pasundan 23 yang mengisi literasinya 23, sementara yang mengisi numerasinya hanya 22. Kemudian SMA PGRI itu ada 45, sementara yang mengisinya 43 di literasi, yang numerasinya ada 45. Kemudian ada SMA Al-Badar, itu 45, mengisinya hanya 36 untuk literasi, 35 untuk numerasi. SMA Full Day Al-Muhazirin, ini 45 yang mengisi, literasi 44, sementara yang mengisi numerasi 38. Nah, ini di Subang Bapak dan Ibu ada SMA Negeri Serang Panjang. Itu 45 siswa, tetapi hanya 38 di literasinya. Kemudian yang As-Salafiyah Ciasem itu juga 45, yang ininya kurang 1 di literasinya. PGRI 2 Subang 9 orang, hanya 2 yang mengisi. Kemudian SMA Plus Astahanas 45, tetapi di numerasinya adalah 44. Yadika Kalijati 45, masih 36 orang yang mengisi. IT Buzemak Bapak Ibu 45, yang ngisi hanya 40 dan 42. Sementara SMA IT Darul Ulum itu literasinya 43, SMA Islam Terpadu Al-Uquwah hanya 41 dari 42 literasinya, dan terakhir SMA Subang itu numerasi SMA 4 Subang itu numerasinya hanya 43. Nah, ini catatan bahwa masih ada partisipasi yang tidak mengisi survei, tidak mengisi asesmen nasional pada kegiatan yang lalu, sehingga mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Itu ada data yang di-share oleh kami di grup para kepala sekolah. Linknya seperti apa Bapak dan Ibu bisa dilihat di sana, sehingga bagaimana Bapak dan Ibu harus memperbaiki itu gitu ya. Kemudian ada yang tidak ikut. Alhamdulillah Bapak dan Ibu di KCD wilayah 4 semuanya ikut, tetapi tadi datanya adalah partisipasinya belum 100%, ada yang belum 100%. Nah, karena yang di Jawa Barat yang ada yang tidak ikut adalah Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Indramayu, Kuningan, dan Sukabumi. Alhamdulillah di KCD 4 tidak ada yang tidak ikut sekolahnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu adalah bagaimana berita acara yang tidak sesuai. Seperti apa bisa kita lihat di sini. Kita masuk di Karawang.
Ada 3 sekolah Bapak dan Ibu di Karawang, mohon maaf. SMA Bhinneka itu kalau kita lihat datanya seperti ini Bapak Ibu. Kan peserta utama ada respon literasi, respon numerasi. Nah, di data yang Bapak Ibu berikan di berita acara, SMA-nya itu adalah 45, tapi yang mengikutinya 43 untuk numerasi, sementara yang maaf, yang literasi, yang numerasinya 44. Ini tidak sesuai dengan berita acara yang sesungguhnya. Mungkin mohon Bapak dan Ibu cek kembali oleh operator pada saat asesmen nasional, apakah ini sesuai atau tidak dalam membuat berita acara, karena terdata di dalam laporan Kemdikbud bahwa 3 sekolah di Karawang ini adalah yang berita acaranya tidak sesuai gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada di Kabupaten Purwakarta, SMA Pasundan Pleret, SMA PGRI 1, dan Al Muhajirin. Nah, di sini pun berita acaranya tidak sesuai. Nah, jadi mohon Ibu Bapak tolong cek kembali kepada operator asesmen nasionalnya. Kemudian SMA yang ada di Subang ada 3 yang tidak sesuai. SMA IT Bujemak, kemudian SMA IT Darul Ulum, dan SMA Negeri 4 Subang. Ini mohon dicek karena Bapak dan Ibu ini data yang muncul, dan dari pihak Kemdikbud meminta Distrik Provinsi Jawa Barat untuk menginformasikan pada satuan pendidikan untuk dapat memperbaiki hasil asesmen nasional ini. Nah, mohon izin saya stop share screen yang ini. Kita lanjut ke sulinjarnya atau survei lingkungan belajarnya. Saya akan share screen tentang sulinjarnya. Nah, untuk sulinjar Bapak dan Ibu yang belum mengisi, ini ada ya Bapak dan Ibu yang belum mengisi ini. AN-nya mengisi tapi sulinjarnya enggak. Survei lingkungan belajar. Di Karawang ada 3 sekolah, mohon izin Bapak Ibu bisa cek. Ada SMA swasta Muhammadiyah Karawang, ada SMA Negeri 1 Rawamerta, ada SMA Budi Mulia yang di sini terdata belum mengisi. Bapak dan Ibu ya. Kenapa belum mengisi? Kita lihat Bapak dan Ibu data di sini seperti apa. Di atas total 2 gitu ya Bapak Ibu, sementara sudah mengisi 2. Ini kepala sekolah ya. Kemudian progresnya 0, konfirmasi 0. Nah, kita cek totalnya 2. Ini untuk daftar SMA. Oh, mohon maaf. Ini daftar SMA. Oh, saya ke sini dulu deh yang belum mengisi, mohon maaf. Yang belum mengisi ini adalah SMA S Anwarul Hidayah. Mohon maaf, tadi Bapak dan Ibu ke sini dulu ya. Yang belum mengisi itu adalah SMA swasta Anwarul Hidayah, Karawangnya 1, Purwakartanya 3, SMA Rama Global, SMA Al Muridiyah, dan SMA swasta Al Islam. Sementara Kabupaten Subangnya hanya 1 yang tidak mengisi ya Bapak Ibu ya. Nah, sementara kita masuk ke data guru dan Kapsek yang tidak ada. Kita cek sini. Ini adalah data SMA yang tidak memiliki data kepala sekolah. Mohon izin, yang tidak memiliki data kepala sekolah. Berarti data kepala sekolahnya tidak terdata dalam asesmen nasional. Nah, di sini ternyata tidak ada kepala sekolah yang ada di Jawa Barat. Terutama khususnya di kita ya di Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Subang. Alhamdulillah semuanya data ada. Nah, sementara ini anomalinya. Jadi Bapak Ibu ada SMA yang mengisi asesmen nasional sulinjarnya itu lebih dari 1. Padahal kepala sekolahnya kan hanya 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada kepala sekolah yang mengisinya 2 gitu loh, lebih dari 1 atau bahkan ada yang 3. Nah, mohon bisa dicek oleh Bapak dan Ibu. Nih contohnya seperti ini. Saya berikan perlihatkan. Saya sudah blok. Nah, di Karawang mohon izin ya. Nah, ini ada 2 dan ada 3. Jadi SMA Muhammadiyah Karawang terdatanya kepala sekolahnya 2 dan mengisi 2 Bapak dan Ibu. Nah, mohon nanti dicek
takutnya ada guru yang mengisi datanya adalah kepala sekolah gitu, bisa jadi. Atau operator yang mengisikan kepala sekolah, sehingga mengisi menjadi dua. Kepala sekolahnya mengisi, operatornya mengisi gitu ya. Mohon dicek kembali ini, itu ada SMA Muhammadiyah, SMA Rawamerta, dan SMA Budi Mulya. SMA Budi Mulya ini ada 3 datanya kepala sekolah. Berarti ada yang 3 mengisi Bapak dan Ibu. Nah, mohon lakukan perbaikan karena ini menjadi catatan bisa terjadi lebih dari 1 data kepala sekolah. Kemudian ini ada Purwakarta, ada SMA 1 Purwakarta, data kepala sekolahnya 2. SMA Darus Suud Tanjung Siang itu juga 2 kepala sekolah. Kemudian Taman Siswa 2 kepala sekolah, kemudian terjadi perbaikan progres mengisinya 1, tapi terdata 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon jangan sampai datanya itu menjadi lebih dari 1 sebetulnya. Kemudian SMA 3 Subang juga kepala sekolah 2 dan mengisi 2. Nah, mohon ini menjadi catatan kita Bapak Ibu, ada dari Purwakarta, Kerawang, kemudian kalau Subang, ada Subang 1 ya. Jadi Purwakarta, kemudian Karawang dan Subang, Bapak dan Ibu. Jadi Subangnya ada 3, Purwakarta 1, Karawang 1 ya. Karawang 3, oh tidak sama, maaf. Karawang 3, Purwakarta 1, Subang 3. Jadi mohon dicek kembali Bapak dan Ibu, ini adalah data yang kami terima per tanggal 14 kemarin tidak salah, 14 September Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah ada konfirmasi untuk terkait dengan data ini. Nah, Bapak Ibu itu terkait dengan asesmen nasional. Kembali saya share screen Bapak Ibu bahwa ternyata Ibu Bapak kita perlu memahami tentang asesmen nasional ini, karena asesmen nasional ini bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, karena data asesmen nasional ini akan dijadikan sebagai bahan untuk kita melakukan analisis sehingga mencoba untuk memperbaiki mutu satuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu saya akan memperlihatkan bahwa apa sih keuntungan kita melaksanakan asesmen nasional dan apa yang bisa dijadikan bahan untuk perbaikan di satuan pendidikan. Saya akan mencoba share screen kembali ya Ibu Bapak tentang Amat juga tahu di anaknya. Gerak benar. Nah, oke Bapak Ibu, saya coba tutup ya, saya share screen lagi. Yang ini. Nah, Bapak Ibu hanya ingin mengingatkan saja bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap satuan pendidikan. Mutu satuan pendidikan ini dinilai berdasarkan hasil belajar murid atau peserta didik yang mendasar terkait literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Sehingga Bapak Ibu diharapkan ke depan kita akan melaksanakan asesmen nasional dengan sebaik-baiknya, sehingga kita memungkinkan memiliki data yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita bisa melakukan perbaikan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini adalah data yang kami terima bahwa seperti apa sih literasi yang numerasi yang dari hasil asesmen nasional secara nasional ya Bapak Ibu ya. Ini terlihat bahwa ada sekitar
10% yang masih di bawah 10% di atas kompetensi minimum, sementara yang mencapai kompetensi minimum hanya 21%, kurang lebih 22%. Dan di bawah kompetensi minimum yang warna kuning ini masih 66%. Ini untuk numerasi Bapak dan Ibu. Artinya kegiatan numerasi di satuan pendidikan ini masih sangat minim, sehingga menjadi catatan pemerintah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Terkait literasi pun Bapak dan Ibu masih 43% di bawah minimum. Bahkan yang jauh di bawah minimum masih ada kurang lebih 0,63%. Nah, hal ini bisa dijadikan bahan di satuan pendidikan apa kira-kira program yang akan dimunculkan pada program tahun pertama ini di setiap satuan pendidikan. Nah, hal ini menjadi catatan kita Bapak dan Ibu terkait dengan pengembangan program yang nantinya akan dikaitkan dengan penggunaan anggaran, baik anggaran BOS maupun anggaran BOPD. Kemudian ini terkait dengan indeks karakter peserta didik berdasarkan asesmen nasional. Ibu Bapak bisa dilihat bahwa anak-anak kita itu sekitar 33,30% ini perlu dikembangkan. Jadi kemandirian dari sisi karakter, pembentukan karakternya masih sangat perlu kita perhatikan gitu ya. Sementara yang sudah berkembang hanya 26%, yang sudah membudaya baru 38,88%. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kita masih bisa lihat bahwa karakter siswa kita terkait profil pelajar Pancasila ini dari sisi keterbiasaan itu masih perlu kita tingkatkan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi catatan Kementerian Pendidikan Indonesia, bagaimana Bapak dan Ibu kepala sekolah di satuan pendidikan mampu memanfaatkan hasil asesmen nasional sebagai data untuk bisa dijadikan pembuatan program di setiap satuan pendidikan. Khususnya Bapak dan Ibu bagaimana meningkatkan literasi, bagaimana meningkatkan numerasi dan karakter, pembentukan karakter di satuan pendidikan. Nah, saya akan mencoba juga memperlihatkan Bapak dan Ibu kenapa asesmen nasional ini menjadi salah satu yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Saya coba membuka lagi satu bahwa apa namanya? Sebentar. Oke. Nanti peran asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu, saya coba share screen lagi. Oke. Maaf sebentar ya. Satu lagi Bapak Ibu, saya coba share screen. Dari informasi yang saya dapatkan pada kegiatan rakor rapat koordinasi teknis dengan Kemdikbud di hari Jumat Sabtu kemarin, bahwa ternyata dari hasil yang diperoleh oleh Kemdikbud, pemanfaatan anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum menunjukkan kepada peningkatan mutu di pembelajaran maupun penilaian. Jadi mungkin ini data dari seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan di Kabupaten Purwakarta, Karawang maupun Subang sudah ke arah sana. Kenapa hal ini diungkap Bapak dan Ibu? Kemarin disampaikan tentang bagaimana penggunaan dana BOS dimanfaatkan oleh satuan pendidikan. Maka tentunya Bapak Ibu ada sudah terlihat yang sebentar. Mohon maaf. Sudah terlihat tentang prinsip penyusunan RKS, Bapak Ibu? Halo?
Sudah. Sudah, Oh, Bu. siap-siap. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah informasi yang kami dapatkan bahwa berdasarkan SEB Mendagri ini, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti bagaimana penggunaan dana BOS BOPD pada webinar ya. Di sini Bapak Ibu ada 2 poin bahwa Arkas menjadi aplikasi tunggal, Markas menjadi Arkas menjadi aplikasi tunggal di satuan pendidikan, sementara Markas itu yang menjadi aplikasi tunggal di Dinas Pendidikan tentang pengelolaan BOS. Nah, hal ini Bapak dan Ibu adalah bagaimana Bapak dan Ibu melakukan proses penyempurnaan terkait dengan RKAS. Nah, diinformasikan bahwa dari rapot pendidikan itu ada merupakan data untuk evaluasi diri satuan pendidikan. Mudah-mudahan data itu akan bisa digunakan dan mampu untuk bisa memperbaiki. Nah, dari rapot pendidikan yang sekarang Bapak dan Ibu itu sebetulnya sudah terlihat rekomendasi dari pemerintah pusat terkait kira-kira apa yang akan menjadi prioritas program yang bisa dikembangkan oleh satuan pendidikan. Beda dengan pada awal rapot pendidikan muncul, itu belum terlihat, hanya melihat indikator-indikatornya saja tentang kelemahan atau yang perlu diperbaiki di setiap satuan pendidikan. Untuk rilis yang terbaru Bapak dan Ibu bisa nanti buka rapot pendidikannya, maka di sana sudah terlihat adanya rekomendasi program bisa dilakukan. Nah, dari rekomendasi program sebetulnya bisa dibuat dalam RKJM. Kalau RKJM-nya sudah ada Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan evaluasi atau revisi terkait dengan RKT yang digunakan pada tahun ini, gitu ya, tahun anggaran tahun depan 2023. Maka di RKT yang 1 tahun ke depan Bapak dan Ibu diharapkan sudah bisa membaca rapot pendidikannya dan melakukan analisis serta membuat rencana program sesuai dengan kebutuhan peningkatan mutunya. Nah, dari RKT yang dibuat program Bapak dan Ibu maka akan dikembangkan ke dalam RKAS, dan RKAS inilah Bapak dan Ibu yang menjadi bagian program untuk ketercapaian program rencana kerja tahunan menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maupun Bapak dan Ibu yang akan kita coba bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa membantu dana pendidikan di satuan pendidikan. Nah, oleh sebab itu Pak KCD mewanti-wanti, mungkin nanti Bapak akan menginformasikan bagaimana satuan pendidikan sementara ini melakukan revisi dulu terkait dengan RKAS-nya. Sehingga nanti RKAS ini akan menjadi bahan untuk kita bisa komunikasikan dengan para orang tua bersama dengan komite sekolah, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang menjadi hal-hal yang biasanya berdampak bagi ketidaknyamanan atau ketidakkondusifan di setiap satuan pendidikan. Nah, dari Arkas yang Bapak Ibu buat sebetulnya berawal dari bagaimana Bapak Ibu melakukan rencana berbasis data ini dari rapot pendidikan. Di dalam rapot pendidikan, Bapak dan Ibu bisa baca di setiap indikator mana yang kita masih dalam kondisi perlu kita tingkatkan, kemudian program apa yang bisa kita kembangkan. Dari program itu Bapak dan Ibu akan bisa membuat rencana anggaran sekolahnya, dan rencana anggaran sekolah inilah yang akan di breakdown membutuhkan anggaran dari mana. Jika anggaran itu dari dana BOS, maka Bapak dan Ibu akan menggunakan SIPLA dan nanti hasilnya akan melakukan pelaporan. Nah, ini yang diharapkan sejalannya antara program di satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Sehingga Bapak Ibu nanti alur yang Bapak dan Ibu bisa lakukan dari analisis profil rapot pendidikan, kemudian perencanaan, membuat arkasnya dilaksanakan, tentunya hasil pelaksanaannya akan dilaporkan, dan ini akan menjadi catatan bagaimana ketersambungan antara program dengan anggaran yang kita miliki dan juga pelaporan yang akan kita lakukan. Ini tugas dari kepala sekolah di setiap satuan pendidikan, mengisi dan memutakhirkan data atau data satuan pendidikan lewat Dapodik. Bapak dan Ibu mohon Dapodiknya selalu diupdate, kemudian melakukan verifikasi validasi dari Dapodik itu sendiri, menyusun rencana kerja atau RKAS-nya,
kemudian melakukan konfirmasi penerimaan dana BOS, melakukan penatausahaan dana BOS, menggunakan dana BOS sesuai rencana, melaksanakan pengadaan barang dan dalam penggunaan BOS, kemudian menyampaikan laporan dan memberikan layanan dan penanganan bagi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan BOS. Nah, ini akan memudahkan Bapak dan Ibu. Ini sebagai informasi bahwa penyampaian laporan BOS dilakukan sebagai berikut. Kepala sekolah penerima dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh Kemdikbud, menyampaikan ke pemerintah daerah, khususnya mungkin kepada kami dulu selaku KCD dengan aturan pengelolaan keuangan daerah. Pelaporan ke laman BOS menjadi syarat penyaluran. Ini ya Bapak Ibu ya. Penyampaian pelaporan tahap 1 paling lambat 31 Juli. Berarti sudah kan? Dan ini digunakan untuk penyaluran BOS tahap ketiga. Kemudian penyampaian tahap kedua 31 Oktober. Nah, Bapak Ibu tolong cermati untuk 31 Oktober ini adalah laporan BOS tahap 2 yang akan digunakan untuk pencairan tahap 1 pada tahun berikutnya, berarti tahun 2023 ya. Kemudian yang tahap 3 itu 31 Januari digunakan sebagai syarat penyaluran tahap 2 pada tahun berikutnya. Bapak dan Ibu izinkan saya juga membuka contoh ya, contoh. Ini gambarannya Bapak dan Ibu, selebihnya mungkin tentang anggaran akan disampaikan oleh BPP atau Kasubag Tata Usaha. Saya hanya memperlihatkan linknya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan share screen berikutnya yang ini. Saya coba. Mohon izin saya karena kami tidak bisa membuka rapot pendidikan setiap satuan pendidikan, Bapak dan Ibu, maka saya mengambil contoh dari SMA Kalijati. Mohon maaf Ibu Rika, saya meminjam data punya Bu Rika ya. Ini contoh Bapak dari satu sekolah. Misalnya di dalam Bapak dan Ibu, mohon maaf, di dalam sudah terlihat Bapak Ibu? Oke ya. Nah, pada rapot pendidikan itu di dalam hasilnya kalau sudah di-download Bapak Ibu, itu ada panduan membacanya, ada sheet 2-nya prioritas rekomendasi, sheet 3-nya adalah seluruh rekomendasi. Jadi ada sheet 1, 2 dan 3 gitu ya. Nah, saya memperlihatkan sheet 3 adalah seluruh rekomendasi. Bapak Ibu bisa lihat seluruh rekomendasinya. Ini contoh. Misalnya Bapak dan Ibu ada poin kemampuan numerasi. Ini terlihat di bawah kompetensi minimum. Datanya capaiannya hanya 1,77. Dari data yang ada, analisis bahwa sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan cakap terutama dalam kompetensi pada domain bilangan, kompetensi pada domain aljabar dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Nah, apa yang menjadi rekomendasi yang direkomendasikan oleh pemerintah? Satu, Bapak dan Ibu, bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru. Ini satu rekomendasi ya, ini bahasanya rekomendasi. Kemudian ada penguatan pembelajaran numerasi, ada pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar, refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah. Kita lihat poin 1, pemanfaatan platform Merdeka, penguatan pembelajaran numerasi. Bapak dan Ibu, dari dua bagian ini, kita bisa membuat sebuah program. Ini contoh saja, tergantung nanti sekolah akan membuat seperti apa. Kalau melihat bahwa masih banyak siswa kita yang numerasinya di bawah, otomatis kita perlu melakukan peningkatan mutu di pihak gurunya. Apa yang harus dilakukan sekolah? Mungkin mengadakan IHT, mengundang narasumber, bagaimana bisa meningkatkan kompetensi terkait guru bisa melakukan proses pembelajaran untuk meningkatkan numerasi bagi peserta didik. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat refleksi pembelajaran oleh guru kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan pembelajaran numerasi. Apa yang harus dilakukan refleksi ini? Artinya bisa dilakukan program misalnya supervisi kolaboratif. Apa yang dilakukan supervisi kolaboratif Bapak dan Ibu? Nanti adanya teamwork yang ada dilakukan di MGMP. Berarti akan melakukan proses pemberdayaan MGMP. Apa yang dilakukan pemberdayaan MGMP? Mungkin program per minggu berapa kali pertemuan. Pertemuan ini bisa dinanai berapa untuk apa? Untuk konsumsinya, mengundang narasumber, itu dijadikan bahan program di RKAS-nya Bapak dan Ibu. Apa kebutuhan dari sarana prasarananya? Bisa dianalisis
itu berarti program yang bisa digunakan oleh anggaran mana adakan laptop tersebut, itu menjadi catatan gitu ya. Kemudian refleksi pembelajaran seperti tadi saya sampaikan, adanya misalnya program team teaching misalnya ya, apa yang harus dilakukan di dalam team teaching tersebut, bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, pada saat pelaksanaannya bagaimana, pada saat melakukan evaluasinya seperti apa, lalu perbaikan-perbaikan akhirnya nanti akan melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas, dan ini menjadi program satuan pendidikan. Saya yakin Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan kita merubah paradigma kita terkait dengan pembuatan program dari hasil analisis mutu pendidikan, mudah-mudahan ini akan bisa membawa perbaikan bagi kita satuan pendidikan, dan umumnya nanti mudah-mudahan bisa menjadi peningkatan mutu pendidikan di KCD Wilayah 4. Bapak dan Ibu, itu mungkin rasanya yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan revisi pada rencana kerja tahunan, revisi pada RKAS-nya, dan juga Bapak dan Ibu melakukan perubahan pada kurikulum operasionalnya. Dan ini akan bisa menjadi sebuah program yang akan mampu meningkatkan mutu pendidikan, dan insya Allah dengan perubahan revisi yang dilakukan oleh satuan pendidikan ini, mudah-mudahan masyarakat akan bisa membuka pola pikirnya untuk bisa membantu satuan pendidikan dalam pendanaan dari pihak masyarakat. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas paparannya. Bisa ditarik kesimpulan atas pemaparan yang telah dipaparkan oleh Bu Santi. Yang satu tentang hasil asesmen nasional. Belum partisipasi kegiatan asesmen nasional belum 100% sekolah melaksanakan. Kedua, masih ada sekolah yang belum membuat berita acara yang tidak sesuai. Di sini ada respon literasi, di sini masih kurang tentang literasi dan nomerisasi. Terus berikutnya bagaimana kita menyikapi untuk melaksanakan asesmen nasional yang benar-benar dilaksanakan oleh satuan pendidikan kita. Terus selanjutnya masalah RKS. Hasil analisis mutu sekolah pendidikan itu tergantung pada pembuatan RKS, RKJM, dan RKJM. Akan berimbas kepada mutu pendidikan sekolah itu. Untuk selanjutnya, baiklah, kita akan beralih untuk yang pemaparan yang kedua. Mangga untuk Bu Risha sudah hadir di acara Zoom. Mohon maaf Ibu. Untuk Bu Risha, mangga dipersilakan Bu. Ya, saya cukup Bu, saya cukup udah. Oh iya. Iya. Pilih apakah sudah mau menjelaskan paparan. Mangga Ibu. Mungkin untuk Bapak Kasubag, Pak Rizky, mangga untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Bapak. Halo. Iya Bapak. Mangga. Untuk pemaparan selanjutnya. Untuk Pak Haji Ai, punten. Ya. Mangga Bapak, untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih. Rekan-rekan, para analis, para pengawas, para kepala sekolah, arsiparis, dan para staf atau yang mewakili yang hadir dalam rapat rutin setiap Selasa ini.
Terima kasih sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan sekali lagi ini forum formal yang bisa dimanfaatkan untuk menggali informasi-informasi kaitan dengan kedinasan ya. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia terbuka, interaksi yang cukup rumit, sehingga komunikasi ini menjadi penting ya. Lain jangan baheula kita di hutan juga nggak butuh handphone ya. Sekarang mah handphone ketinggalan nggak guru bugan, karena memang begitu pentingnya sebuah akses informasi. Sehingga kegiatan hari ini setiap Selasa tetap kita lestarikan dalam mereka memberikan hak-hak saudara-saudara para manajemen sekolah untuk mendapatkan informasi yang resmi. Tinggal mungkin ada yang memanfaatkan, ada yang tidak. Dan bagi yang tidak, saya harapkan upayakan ya nanti ke pengawas sampaikan ke kepala sekolah agar hadir. Walaupun ada kesibukan lain bisa mewakilkan ke guru atau wakasek yang ada sehingga informasi terus mengalir sampai ke titik akhir sehingga pola manajemen kita tetap bisa terlaksana dengan baik. Beberapa hal yang perlu diingatkan. Yang pertama, kaitan dengan yang sekolah-sekolah kita ini wajib membayar BPJS Tenagakerjaan. Kita udah 2 kali mendapatkan teguran. Nanti untuk yang sekolah negeri di perubahan nanti dibimbing oleh Bu Hera untuk input perubahan anggaran untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non PNS. Sekolah swasta juga sama, nanti dengan yayasan didiskusikan karena ada kewajiban kita untuk membayar BPJS para guru-guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Silakan dengan yayasan bisa didiskusikan. Yang berikutnya, minggu kemarin kita sudah meluncurkan teguran kaitan dengan input TRK ya dan peer review. Mudah-mudahan itu diperhatikan. Nanti Pak Dida, kan mulai tanggal 1 kita input kembali. Tolong tanggal 5 dikeluarkan pemberitahuan bagi guru-guru pegawai-pegawai kita yang belum menginput di TRK tersebut. Pak Dida, dikonfirmasi Pak Dida. Pak Dida ada? Ada Pak Dida? Ya Pak. Ada Pak. Ya. Tanggal 5 Pak di data ulang kepala sekolah atau guru-guru kita yang belum menyelesaikan TRK maupun peer review langsung dikeluarkan surat pemberitahuan sehingga ada cukup waktu 3 hari sampai tanggal 8 untuk menyelesaikan. Sehingga kalau tanggal 8 tidak menyelesaikan, saya membuat teguran hukuman disiplin itu nggak salah karena proses pembinaannya sudah bertahap. Bulan ke bulan ini, kemudian bulan depan tanggal 5 itu pembinaan. Tapi kalau tanggal 8 ternyata tidak melakukannya, maka pembinaan berubah menjadi hukuman disiplin yang bisa kita tembuskan ke inspektorat dan ke BKD. Walaupun nanti akan berdampak ke penundaan kenaikan pangkat setahun atau mungkin penundaan kenaikan gaji berkala. Nah itu mungkin jalan akhir ya, karena kita sudah berupaya maksimal setiap bulan untuk mendorong agar kita semua sama-sama disiplin menunaikan kewajiban kita. Kemudian beberapa hal lain nanti saya share screen ya. Beberapa hal yang berat dan yang ringan akan coba saya kirimkan nih. Pertama yang ringan dulu aja nih. Mana ya? Kemarin kita sudah rapat ya. Nah ini ya. Kemarin sore kita sudah rapat dengan distrik provinsi, kemudian juga ada perwakilan pengawas dan perwakilan kepala sekolah untuk hadir turut serta. Karena bagaimanapun jangan sampai di luaran saya suka mendengar IKCD 4 sok aneh-aneh gitunya. Padahal kita ini paling respon, paling respect terhadap setiap informasi dari pemerintah pusat, Pemprov untuk disampaikan kembali ke sekolah-sekolah. Sehingga tidak ada delay yang cukup jauh ya. Sementara di wilayah lain nggak ada rapat seperti ini. Sehingga delaynya sampai berbulan-bulan baru sampai ke sekolah.
Sehingga kecepatan informasi ini tujuannya tiada lain agar rekan-rekan bisa segera mengambil sikap dengan berbagai kebijakan yang ada di kita ya. Itu yang sebenarnya terjadi, walaupun ternyata isu di luar sana KCD 4 sok aneh-aneh gitu. Di Batu mah eueuh nu kitu teh gitu. Padahal bukan aneh-aneh, kita menyampaikan ulang sebuah informasi hanya memang tanpa delay sehingga penyampaiannya cukup cepat antara kebijakan pemerintah sampai ke sekolah. Cepat lah, hanya beda sehari udah kita sampaikan. Beberapa yang perlu diperhatikan, yang pertama untuk sekolah negeri ya, agar kegiatan penggalangan sumbangan segera dihentikan dulu. Kita adakan evaluasi karena di beberapa wilayah ternyata menjadi masalah ya, baik oleh aparat maupun media dan lembaga kemasyarakatan. Bahkan di kita juga sudah mulailah ada 1-2 yang sudah mulai mengkonfirmasi beberapa kasus di beberapa sekolah. Ada beberapa hal yang saya kira perlu diingatkan atau mungkin diluruskan ya. Sebelum ke sini, Bu Santi, kalau yang pengisian Perubahan Pak? AKM yang kemarin, kan ada sekolah yang harusnya 45 hanya input 42 siswa. Itu masih bisa diperbaiki? Masih Pak, di link yang kemarin sudah share, sudah di ke sekolah-sekolah Pak. Ya udah Pak, nanti dipantau Bu, Ya, sekolah mana berita yang acaranya, belum Pak. lengkap. Ya, Iya. silakan dilengkapi, jadi dicek betul ya, supaya Iya Pak. AKM kita bisa clear 100% ya. Termasuk yang kepala sekolahnya lebih ya. Double Pak. Iya. Iya, saya curiganya itu nyuruh ke orang, beberapa orang disuruh nanti. Lupa mungkin Nyuruh Pak. nyuruh ke wakasek kurikulum, nyuruh ke operator, ayo dua-dua input, jadi double ya. Tinggal ya diperbaiki aja ya. Iya Bisa Pak. yakin bisa lah di hari ini juga selesai. Kembali ke ini ya, ke sekolah negeri kaitan dengan penundaan penggalangan sumbangan. Beberapa yang perlu rekan-rekan sekali lagi perhatikan, nanti bisa dilihat di rekaman YouTube-nya. Bahkan saya udah bikin video khusus ya. Maksudnya biar rekan-rekan bisa memahami bagaimana yang harus dilakukan oleh sekolah. Sekali lagi, prinsip yang pertama, tolong tunda dulu penggalangan sumbangan. Karena ada beberapa hal yang saya lihat belum clear, tapi rekan-rekan terlalu terburu-buru melakukan penggalangan sumbangan. Terus bagaimana yang sudah menggalang sumbangan? Silakan dievaluasi, dan hentikan dulu. Ya, dievaluasi mana yang keliru, silakan diperbaiki ya. Misalkan rapatnya diulang saja daripada jadi masalah. Beberapa yang harus diperhatikan, yang pertama, tolong RKS-nya harus clear dulu sebelum menggalang sumbangan. Walaupun RKS bukan hanya tentang sumbangan, di sana juga tentang BOS dan tentang BOP. Sehingga kalau membahas RKS ini butuh waktu yang cukup panjang ya, karena kita harus cek betul apakah RKS ini sudah mengcover kebutuhan sumbangan yang akan dilakukan penggalangannya oleh sekolah. Jangan sampai dari sekolah merasa butuh rehab berat, ruang praktek ya, di RKS-nya ya, di RKT RKS-nya aya gitu, aya itu rehab berat untuk ruang praktek, jadi RKT nggak ada, RKS nggak ada, sehingga akan jadi masalah gitu ya. Belum lagi tadi saya sampaikan bukan hanya tentang sumbangan, RKS-nya tentang dokumen yang nanti akan dipertanggungjawabkan pada saat audit BOS maupun BOPD, sehingga isinya betul-betul harus mencerminkan ketiganya. Jangan sampai arkas BOS dibuat oleh bendaharanya, ternyata RKS oleh Wakasek Sarana nggak sama itu yang dari BOS. Ternyata di arkas BOS untuk membeli ATK-nya 30 juta, ya ini saya dari contoh sederhana ya. Ternyata di RKS-nya yang dari BOS hanya 10 juta. Ini kan akan jadi masalah, karena pada saat rekan-rekan diaudit, maka harus mengembalikan 10 juta ke rekening sekolah kembali. Ini diribet gitu. Termasuk juga BOPD harus betul-betul tertuang dalam RKS. Itulah sebabnya tolong untuk RKS segala dibenahi dulu. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan kudu bisa mempertanggungjawabkan
eh, argumentatif bahwa kenapa itu harus masuk ke sumbangan, kenapa tidak menggunakan BOS, kenapa tidak menggunakan BOPD. Itu jawaban-jawaban itu terjawab dulu sebelum orang lain menanyakan, sebelum aparat, media maupun LSM mempertanyakan kenapa tidak dari BOS, kenapa nggak dari BOPD. Beberapa hal yang bisa rekan-rekan jadikan argumen. Yang pertama, tidak semua komponen pembiayaan ada di BOS dan ada di BOPD. Misalkan ya, misalkan bikin spanduk. Saya lanjut ya, misalkan kalau rehab ringan, pemeliharaan ya, pemeliharaan itu bisa dibayar BOS BOPD. Sementara rehab berat itu nggak boleh dari BOS, nggak boleh dari BOPD, nggak boleh. DAKA nggak dapat gitu ya. Itu bisa melalui sumbangan. Sehingga argumentasinya jelas. Kenapa ada sumbangan ini? Kita punya BOS, BOP tidak boleh menyentuh itu. Kemudian DAKA juga nggak dapat. Terus ini gedung mau roboh. Terus mau gimana? Itu kan argumentasinya kan jelas ya. Jangan sampai gini, ternyata dari sumbangan digunakan untuk ATK. Padahal ATK tersebut bisa dibayar dari BOS dan dari BOPD. Kenapa kudu nyari sumbangan? Sehingga argumentasinya kan menjadi tidak clear ya, sehingga orang bisa mempersepsikan jangan-jangan duplikat dari BOPD dibayar, dari sumbangan dibayar. Sehingga tadi ya, nanti komponen-komponen pembiayaannya, silakan para BPP-nya bisa konsultasi ke BPP-KCD. Kita sudah banyak memberikan informasi mana yang bisa dijadikan sebagai objek sumbangan, komponen apa yang bisa yang logis untuk diajukan sebagai sumbangan. Misalkan gini contoh lainnya ya. Ada perlombaan dalam rangka ulang tahun sekolah. Ini kesulitan dari BOS Hese, dari BOPD Hese gitu ya. Atau mengirimkan siswa dalam lomba-lomba tertentu dalam bentuk biaya setor. Kan dari BOS nggak boleh untuk setoran begitu. BOPD juga nggak boleh, tapi dari sumbangan saja. Ya kan lomba literasi membaca ya. Ada lembaga yang mengadakan itu. Kemudian sekolah butuh uang untuk membayarnya. Silakan aja, itu bisa dari sumbangan. Karena dari komponen BOS dan BOPD tidak muncul komponen itu. Itu maksudnya ya, sehingga tolong para bendaharanya biasakanlah konsultasi koordinasi ke cabang dinas. Kita HP-nya terbuka luas, jadi kalau ada yang ingin ngobrol konsultasi ya manfaatkan gitu. Jangan bergerak sendiri, barjeng salah gitu. Itu ya. Kemudian juga banyak hal lah saya kira tentang RKS ini ya kaitan dengan BOS, BOPD maupun sumbangan. Tolong silakan banyak ngobrol konsultasi kira-kira mana yang boleh dan mana yang tidak, karena kita punya cukup preferensi lah untuk memberikan argumen, memberikan jawaban, memberikan saran tindak ke sekolah ya. Yang berikutnya, selain pembenahan RKS juga lakukan pembenahan kaitan dengan komitenya. Komitenya sudah sah belum? Ada SK-nya belum dari kepala sekolah? Udah masih aktif tidak? Jangan sampai udah lebih dari 3 tahun. Berarti kan kudu di SK-an ulang. Kemudian SK tersebut udah sesuai dengan standar tidak? Apakah ada rapat komite, ada rapat orang tua, ada undangannya? Jangan sampai ada komite yang klaim-klaiman, dia mengaku sebagai komite tanpa ada proses rapat. Apakah melalui voting maupun musyawarah mufakat, itu harus ada. Belum lagi beberapa larangan tentang komite, kan tidak boleh dari orang pendidikan atau dari warga sekolah, ayah guru, PNS, jadi bendahara komite itu kan nggak boleh. Tapi ternyata kan masih terjadi ya, sehingga beberapa laporan masuk juga masih ada bendahara-bendahara komite yang sebenarnya dia adalah guru di sekolah itu. Itu tolong dihindari. Karena menjadi larangan ya. Dalam Pergub maupun Permendikbud kan dilarang komite itu dari warga sekolah, baik guru maupun tenaga kependidikan. Kemudian komite itu dari DPRD nggak boleh, dari desa setempat ya nggak boleh, dari aparat kecamatan setempat ya Muspika ya, camat dan Ramil Kapolsek setempat, Muspida setempat juga nggak boleh. Kemudian ketua komite diupayakan harus dari orang tua siswa, diutamakan ya. Kalau diutamakan itu mendekati wajib.
Artinya kalau tidak dari orang tua harus ada argumen yang sangat kuat. Kenapa harus orang itu? Kalau argumennya hanya naratif saja, berarti itu lemah ya. Dengan konsekuensinya ya silakan. Karena ketentuannya bahwa komite ini harus diutamakan dari orang tua siswa. Kemudian ini juga ada ART nih, banyak yang terlupakan. Ada ART inilah yang akan menyelamatkan kita. Apakah proses penggalangan sumbangan ini sesuai dengan SOP atau belum? Bahwa sumbangan ini tetaplah sumbangan. Jangan sampai berubah sumbangan menjadi pungutan. Karena faktanya pemahaman kita tentang sumbangan ini masih banyak yang keliru ya. Padahal kita sudah sosialisasi berkali-kali nih. Tapi tetap saja masih banyak yang keliru. Bagi yang sudah mengadakan musyawarah dan keliru, silakan itu dievaluasi. Sumbangan itu tetap sumbangan. Tidak bersifat memaksa. Bukan hutang. Artinya kalau komite mengundang orang tua kelas 11, kelas 12, jangan lagi waktu dia kelas 10. Karena bukan hutang. Yang lalu biar berlalu. Karena apa? Karena pada saat sumbangan masuk, itu kan dikerjakan sesuai dengan uang yang ada. Jadi nggak ada hutang. Jadi kalau ada hutang, berarti kan ada yang keliru dalam pola pengelolaan sumbangan. Sehingga tidak ada hutang kaitan dengan sumbangan. Dan tidak terkait dengan siswa. Sehingga ada beberapa kasus saya lihat, sumbangan 1 juta per siswa. Ini udah sangat kelihatan sekali. Kenapa per siswa? Nggak ada kaitan dengan siswa. Jadi sumbanganlah kaitan dengan masyarakat maupun dengan orang tua. Jangan dikaitkan dengan siswa. Sehingga kalaupun mengkonfirmasi ke orang tua, bukan lagi ya mengkonfirmasi, jadi nggak masuk mau nyumbang. Jangan nitip ke siswa. Karena akan menjadi beban psikologis ya. Kemudian tidak memaksa. Ini pengertian tidak memaksa ini cukup luas ya. Yang pertama, kalau orang tua tidak datang, kemudian dia diberikan surat untuk memberikan surat bahwa dia menyumbang pilihan yang mana, itu sama dengan memaksa. Artinya supaya tidak memaksa, dia harus hadir dalam rapat komite, rapat orang tua dan komite. Itu ya. Yang berikutnya, pengertian tidak memaksa juga boleh dibuat kategori. Tetapi kategori ini juga tetap memaksa kalau kategorinya sudah menjadi final. Misalkan kategori A 1 juta sampai dengan 1 juta, kategori B 1 sampai dengan 2 juta, kategori C 2 juta sampai dengan 3 juta. Walaupun pakai rentang, itu juga memaksa ya, sehingga harus ada klausul yang terakhir, yaitu kategori terbuka. Tinggal bahasa aja yang harus diramu sehingga orang tua tidak memilih kategori yang terbuka. Artinya bahwa unsur tidak memaksanya akan muncul di kategori yang terbuka. Itu ya. Tapi yang saya lihat dari beberapa yang sudah rapat hanya memunculkan kategori-kategori rentang. Sehingga orang tua tidak bisa memilih yang lain kecuali rentang itu. Itu bisa diasumsikan sebagai pungutan. Sehingga rekan-rekan yang sudah mengadakan rapat masih sudah rapat ya, kategorinya sudah kaku, maka silakan dibenahi ya. Harus ada kategori yang terbuka. Artinya mereka juga berhak untuk memilih angka yang berbeda. Misalkan kategori tertingginya 6 juta. Oh, saya pengen ngasihnya 10 juta kan kenapa nggak boleh gitu ya. Atau mungkin di bawah itu gitu. Ya, tinggal bahasa aja yang diramu kira-kira tidak terjebak ke pungutan ya. Dan yang berikutnya orang tua yang kelompok KTM ya, baik itu yang terdata lah dalam DTKS Dinas Sosial ataupun yang belum masih dalam proses, maka dia wajib ini ya dibebaskan dari berbagai pembiayaan. Dan yang berikutnya, nah ini yang menjadi trouble ini ya, program kegiatan itu harus dibuat skala prioritas. Artinya manakala dalam usulan kepala sekolah itu ada kebutuhan peningkatan mutu pendidikan 10, anggaplah 1 miliar ya, ternyata uang 1 miliar itu ada 6 kegiatan, totalnya 1 miliaran lah. Kemudian uang yang masuk hanya 500 juta. Maka program kegiatannya sesuaikan dengan uang yang masuk. Sehingga
clear 100%. Jadi tidak ada hutang. Yang menyebabkan hutang karena program kegiatannya tidak dibuat skala prioritas. Bahkan dikerjakan semua dari hutang-hutang sini, hutang situ ya. Sehingga sekolah kesulitan untuk membayarnya. Karena tadi tidak ada skala prioritas. Namun itu diperhatikan, sekali lagi, agar benahi dulu ini, sampai kapan? Nantilah kita akan informasikan lebih lanjut. Sambil menunggu itu silakan sekolah-sekolah bisa ada itu ya, jangan tas, tetapi tidak di kampus, karena bagaimanapun dia akan perlu hidup juga keluarganya, sehingga punya pekerjaan yang lain yang lebih ya mungkin pekerjaan lain yang memang dalam rangka menopang hidupnya, kan nggak mungkin nongkrong tiap hari, sehingga kalau itu terjadi maka dia ADRT muncul bahwa operasional di sekolah itu ada petugas operator yang standby untuk menerima sumbangan, tetapi sekali lagi tugasnya hanya membantu, bukan mengelola ya, membantu, sehingga tetap saja dia atas nama bendahara menerima, kemudian melaporkan ke bendahara, bikin tanda terima juga dari bendahara, bukan dari dia, hanya standby saja membantu bendahara komite supaya bendahara komite tidak usah repot-repot nongkrong di sekolah. Manakala ada yang mau nyumbang, tinggal komunikasi lah dengan bendahara komite. Hal-hal itu harus muncul dalam ADRT, tetapi tentunya yang membantu juga harus bukan yang sibuk. Ayo guru kan ada kewajiban mengajar, guru PNS kita ya, sehingga kan tidak memungkinkan lah harus menjadi petugas di komite. Silakan aja ada staf non PNS yang bisa diperbantukan untuk mendukung para anggota komite agar bisa cukup waktu lah untuk mengelola kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian juga saya kira hal itu ya, sekali lagi bagi yang sudah kadung rapat, silakan saja dilihat kembali apa yang sudah dikerjakan, lihat berita acaranya, lihat hasil-hasilnya. Kalau belum sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, silakan dievaluasi. Itu ya tentang komite sekolah. Kemudian yang berikutnya, Halo. Iya mungkin suaranya untuk Bapak Ai hilang. Tutup. Halo? Halo ya Bapak? Tunggu aja terlempar. Oh mungkin karena sinyal jadi lanjut ya, Bapak. lanjut ya. Oh iya Bapak, mangga Bapak, mangga Bapak. Lanjut ya, ini ada salah teknis ya. Mangga Bapak. Ya, ntar ya. Tadi tentang komite ya, sekarang tentang yang rapat kemarin nih. Ini bukan nih. Ya ini ya. Rekan-rekan, kemarin sore kita rapat khusus ngebahas ini oleh distrik provinsi. Kemudian beberapa perwakilan MKKS dan MKPS juga dihadirkan ya. Rekan-rekan, tadi disampaikan oleh Bu Santi bahwa kualitas literasi
nomorasi dan karakter kita perlu terus dikembangkan. Hampir 60% lebih ya, 66% ini perlu dikembangkan. Kemudian numerasinya 30% lebih. Bahkan pembudayaan kita itu hanya sekitar yang kita dorong. Yang pertama, kita minta agar sekolah mengoptimalkan IG dan Twitter. Saya sudah minta ke Pak KTU untuk mendata IG dan Twitter sekolah. Dan bukan hanya bikin doang ya, tapi juga harus aktif ya. Di KCD saya kira IG sudah jalan ya. Hanya mungkin Twitter belum ya. Nanti silakan dioptimalkan. Setiap hari harusnya minimal 5 item di share ya, baik di IG maupun di Twitter. Untuk sekolah dipastikan para siswa ini bisa mengoptimalkan IG dan Twitter. Kenapa ini menjadi penting? Rekan-rekan, hari ini HP ini menjadi barang murah, barang biasa. Sehingga anak didik kita disuguhi berbagai informasi yang tidak terkendali ya. Sehingga apa? Karena referensi yang baiknya juga sedikit ya, yang ada apa? Tentang hoax, tentang menghujat orang, ngomong ke batu, kegorengan orang, itu aja yang numpuk di media sosial. Sehingga ini perlu diimbangi dengan hal yang positif. Sehingga anak-anak didik kita diarahkan untuk nge-share hal yang positif. Sehingga diupayakan tiap sekolah, silakan mendorong agar IG dan Twitter barudak kurang bisa diaktifkan. Kemudian yang berikutnya, berbagai informasi dan komunikasi dengan masyarakat juga ada di IG dan Twitter. Sehingga tolong sekolah-sekolah yang punya IG dan Twitter, manakala ada pengaduan, tolong direspon. Menjawab saja itu sudah memuaskan mereka. Walaupun tidak menuntaskan jawaban itu. Misalkan, terima kasih. Aduan saudara akan segera kami sampaikan ke unit yang menangani. Itu aja udah respon yang luar biasa ya. Jangan sampai beda hari-hari ada aduan di IG dan Twitter terus nggak dijawab sama sekali. Ya, itu kan menyebabkan numpuk di Pak Gubernur. Melaporkan ini itu karena apa? Di kitanya nggak direspon. Kalaupun itu terjadi, nanti kalau rekan-rekan buka, sehingga diharapkan operator IG dan Twitternya sekali-kali ya tiap hari ngecek apa yang terjadi di Twitter dan IG Pak Gubernur. Kalau melaporkan tentang sekolah kita, langsung dijawab di bawahnya. Jawabannya jangan berdebat, ya. Jawaban argumennya argumen yang nyantai saja. Terima kasih. Aduan suara akan kami perhatikan, akan segera ditangani, itu aja ya. Jadi jangan malah berdebat. Kalau berdebat malah debat kusir, nggak selesai. Tolong itu diperhatikan ya. Jadi tiap sekolah agar setiap hari bisa meng-share di IG-nya 5 status. Di Twitter juga 5 status ya per hari. Kemudian siswa juga didorong untuk mengoptimalkan penggunaan IG dan Twitter untuk meng-share hal yang positif. Jangan hanya HP digunakan untuk Koreaan wae, TikTokan ngali bujal dan sebagainya gitu ya. Coba didorong untuk hal yang positif. Kemudian juga bagaimana itu yang disebut positif? Nah, tentunya harus ada konsep. Beberapa konsep yang coba kita kembangkan, nanti secara teknis sekolah sendiri yang bisa mengembangkannya. Kita mendorong yang pertama kita membuat tema harian. Nanti subtemanya sekolah yang harus mengembangkan sendiri. Bila perlu nanti ada momen tertentu di KCD bisa menginstruksikan tema-tema khusus. Misalkan hari Jumat kita sudah mengembangkan temanya adalah game, gerakan memungut sampah. Itu juga upaya yang sudah kita lakukan. Beberapa yang coba kita susun ulang. Yang pertama hari Senin ya, rekan-rekan di sekolah maupun siswa itu bisa mengambil tema tentang universal, tentang dunia kita ya, apakah tentang budaya luar ya, silakan. Di hari Senin dia punya ruang yang cukup luas, tapi yang positif. Bagaimana itu Menara Eiffel seperti apa strukturnya, siapa yang buat, misalkan yang buat nenek moyang kita ya boleh, bahasa bisa sangat fleksibel, membahas tentang Borobudurnya, membahas tentang
tembok Cina, membahas tentang budaya-budaya luar, budaya Eropa, budaya Arab, ya silakan saja. Silakan itu di hari Senin itu diberikan keleluasaan tentang teknologi, tentang bumi, teori-teori tentang bumi, tentang planet, ya silakan. Itu di hari Senin itu tema-tema itu bisa dijadikan tema-tema dalam meningkatkan literasi kita. Kemudian hari Selasa tentang Mapak Nusantara, budaya-budaya kita, budaya Batak, budaya Sunda, budaya Betawi, budaya Maluku, dan lain sebagainya, termasuk juga bahasa. Silakan misalkan tentang bagaimana pengertian makan menggunakan bahasa Jawa, itu makan menggunakan bahasa Madura, menggunakan bahasa Batak, bahasa Sulawesi, ya itulah bisa diangkat ya. Apakah juga pariwisatanya, bagaimana pariwisata di Borneo, pariwisata di Kepulauan Seribu dan lain sebagainya, termasuk juga pahlawan-pahlawan nasional. Temanya yang sifatnya nasional ya, ada di dalam wilayah negara kita. Kemudian hari Rabu itu temanya tentang Jawa Barat. Bagaimana keunggulan sekolah kita, keunggulan Provinsi Jawa Barat, apakah keunggulan budayanya, pariwisatanya, bahasanya, keunikan tokohnya misalkan Pak Gubernur yang pertama siapa, Gubernur yang sekarang siapa, bagaimana riwayat hidupnya, dan berbagai tokoh-tokoh nasional yang ada di Jawa Barat juga cukup banyak ya, Dewi Sartika gitu. Kalau Pak Hasan bukan tokoh nasional ya, itu tokoh Jawa Barat juga nggak masuk ya, tapi suatu saat bakal jadi presiden nggak tahu ya. Ya itu yang masuk keunikan pariwisata. Bagaimana Jaipongan di Karawang, bagaimana objek wisata di Purwakarta yang di pinggiran sana seperti di Lembang, di Puncak gitu ya. Itu bisa diangkat dalam tema-tema di hari Rabu. Kemudian hari Kamis itu tentang Jabar Masagi. Bagaimana prestasi dan keunggulan sekolah, praktek-praktek baik, memungut praktek misalkan gini lah, ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa ini bentuk toleransi gitu ya. Misalkan ngajak diskusi dengan rekan yang agamanya berbeda, atau tentang anti korupsinya gitu ya, atau misalkan bagaimana sekolah mengajak temannya mengajak teman sebakonya diskusi tentang anti korupsi, tentang anti bullying, atau tentang proyek-proyek pelajar Pancasila. Ada proyek-proyek yang sedang berjalan, kemudian dikomentari bersama-sama. Itu contohnya ya. Kemudian hari Jumat tentang hal-hal yang kayak sifatnya agamis dan berkegiatan sosial. Misalkan berbagi sembako, kegiatan ngaji, kegiatan sholat berjamaah, kemudian di pagi hari ada olahraga, kegiatan game, semuanya di-share di IG masing-masing. Kemudian hari Sabtu, kan sekolah juga suka kegiatan eskul ya, eskul siswa ikut bimbel, kemudian dengan teman sebaya berbagai aktivitas sosial lainnya, silakan itu bisa di-share di hari Sabtu dan hari Minggu lebih banyak tentang kehidupan di keluarga, makan bersama orang tua, beberes halaman, beberes kamar. Dengan ini menjadi inspirasi buat yang lainnya. Itu yang kita harapkan ya. Ini hanya tema, sementara subtemanya sangat fleksibel. Rekan-rekan sendiri yang bisa menentukan atau setiap siswa bisa mengatur sendiri. Subtema bisa tentang inovasi, tentang prestasi, gagasan, praktek baik, tentang isu. Sekarang isu BBM dengan harga yang mulai meningkat ya, isu gas yang cukup tinggi di luaran sana, misalkan ada inovasi bagaimana menghemat BBM, ya ke sekolah misalkan bawa motornya bisa saling menjemput, itu kan bentuk-bentuk gagasan-gagasan agar bisa menyelesaikan permasalahan dengan kaitan dengan BBM yang mulai cukup tinggi harganya. Itu bisa diangkat dalam subtema. Termasuk juga implementasi program-program sekolah. Ada kegiatan mau ujian ini ya, ujian harian, ya nggak apa-apa itu dibahas di situ. Kemudian kegiatan sosial sekolah atau kata-kata bijak, bisa menyitir lah kata-kata bijak dari para pengawas ya, disitir di situ ya, dari kepala sekolah atau mungkin buatan siswa sendiri. Itu ya contoh-contoh yang bisa dimaksimalkan agar media sosial kita bisa dipenuhi dengan hal positif
Iya Bapak, mohon maaf. Kayaknya Pak Ai terlempar lagi karena sinyal mungkin. Halo? Halo ya Pak? Nggak ada suara. Iya cukup ya, sekira cukup. Ini lagi kurang sehat Ya, ini Pak. jaringannya. Mudah-mudahan Oh, yang tadi saya sampaikan bisa dipahami ya. Makasih. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk pemaparannya. Bisa ditarik kesimpulan, satu yang dipaparkan oleh Bapak Ai, satu masalah BPJS, yaitu untuk sekolah wajib mendata untuk pembayaran BPJS bagi pegawai non-ASN, yaitu bisa di perubahan anggaran BPJS itu bisa berkoordinasi dengan BPP cabang dinas wilayah 4 yaitu Bu Herna. Dan yang kedua yaitu masalah penginputan TRK. Penginputan TRK sekarang mulai dipantau untuk reviewnya dan penginputannya batas waktunya maksimalnya tanggal 8 setiap bulannya. Mohon untuk Bapak Ibu ditegaskan lagi untuk guru dan pegawainya untuk masalah review tentang TRK itu. Terus yang selanjutnya yaitu masalah komite. Jadi penyusunan RKS harus disesuaikan dengan anggaran BOS dan BOPD dan disesuaikan dengan anggaran kebutuhan sekolah. Yang selanjutnya masalah literasi atau IKM perlu didorong untuk satuan pendidikan atau sekolah membuat pengoptimalan masalah IG dan Twitter. Mungkin tadi pemaparan dari Bapak Ai, dan untuk acara selanjutnya mungkin di sesi tanya jawab. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Saya, Ya, Bapak Bu. Ibu. Saya Oh Bu. iya, mangga. Ya. Mangga Ibu. Baik. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Bapak KCD, Pak Ainur Hasan, PMSI, Bapak, kemudian yang saya hormati Ibu Analis Kebijakan dan Bapak Ibu semuanya peserta rapat mingguan KCD 4. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua pemaparannya tadi, sangat bermanfaat dari Bu Santi, kemudian Pak KCD. Ada yang ingin saya tanyakan Pak terkait BPJS. BPJS itu menjadi wajib bagi pegawai non ASN yang non ASN ya Pak, yang honorer, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Alhamdulillah minggu kemarin sudah ada informasi dari Bu Herna, sudah ada solusi untuk BPJS Ketenagakerjaan bisa dianggarkan dari BOPD. Ya, ingin saya tanyakan Pak, bagaimana dengan BPJS Kesehatan yang mungkin nilainya cukup agak besar juga. Kalau misalnya menjadi tanggungan dari guru yang non ASN atau PTK non ASN ini menjadi berat. Sudah saya sampaikan di grup, tetapi belum ada jawaban. Mudah-mudahan ada pencerahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Mangga Bapak. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Bu Herna ada? Ada Pak, ada. Gimana itu yang BPJS? Kalau nggak salah dua-duanya kan harus ya? Iya Pak, nanti mungkin Herna share ke grup masing-masing kepala sekolah untuk peraturan gubernur yang di dalamnya dari gaji yang diterima setiap non PNS itu di dalamnya sudah termasuk dengan pembayaran BPJS-nya Pak, baik BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan. Iya, iya Bu Herma, tetapi untuk yang BPJS Ketenagakerjaan kemarin bisa di-cover ya dari BOPD ya, artinya itu kan menjadi tanggung jawab menjadi pemberi kerja yaitu Dinas Pendidikan. Jadi apakah tadi yang Ibu sampaikan berarti honor yang diterima oleh guru kami 2.040.000 ya, itu sudah termasuk dengan BPJS Kesehatan atau bagaimana Bu? Gini Bu, untuk BPJS Ketenagakerjaan karena dalam peraturan presidennya kalau nggak salah ya, saya lupa nomornya, bahwa itu menjadi tanggungan pemberi kerja.
Jadi bukan ditanggung oleh para pekerja. Iya. Sehingga untuk BPJS Ketenagakerjaan itu dianggarkan melalui BOPD. Iya. Nanti di perubahan anggaran sekarang silakan di input baik itu tenaga non PNS yang dibayar dari BOPD ataupun tenaga non PNS yang dibayar dari anggaran GTK non PNS. Seluruhnya dibayarkan oleh sekolah melalui anggaran Iya. BOPD. Itu ya. Pak, masih penasaran Pak, mohon maaf. Untuk BPJS Kesehatan kan juga sama ya, itu menjadi tanggung jawab untuk dari pemberi kerja sesuai dengan PP nomor 82 tahun 2018 pasal 31 begitu ya. Itu 4% dari pemberi kerja, kemudian 1% yang penerima upahnya. Apakah ini juga dari PP itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan atau bagaimana Pak? Kalau dalam Pergub itu yang masuk itu baru BPJS Kesehatan di Pergub ya. Nanti Pergubnya akan karena di Pergub itu hanya tentang kesehatan yang ditanggung oleh, kalau nggak salah ditanggung oleh anggaran masing-masing lah ya, anggaran honornya masing-masing ya. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan yang nggak masuk ke Pergub itulah yang harus ditanggung oleh sekolah, dimuat dalam BOPD. Itu ya. Baik Pak, kalau seperti itu sesuai dengan Pergub ya. Terima kasih. Jelas. Terima kasih Bapak. Gimana Ibu? Sudah jelas dengan Sudah pemaparannya? Bu. Iya. Oh ya. Terima kasih. Iya, mangga Ibu, Kalau mangga. saya salah diralat Bu ya, kita cek lagi di Pergubnya bunyi seperti apa. Siap. Atur nuhun Bapak. Atur nuhun Bu Erna. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang bertanya. Mangga Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Masih adakah yang bertanya Bapak Ibu? Cukup Bu, baru Senin. Oh. Berarti udah nih, tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Sudah cukup Bapak Ibu? Tidak ada yang bertanya lagi? Cukup jelas Bu. Sudah. Oh iya, siap. Di-share aja Siap. Bu. Iya. Makasih. Baiklah Bapak Ibu, untuk rapat mingguan hari ini. Bu, sebelum ditutup Bu, ada satu hal nanti kalau ketua FKSS pada hadir nggak ya? Ketua FKSS hadir ya? Ada ini satu hal yang perlu di Sekjen Purwakarta hadir ketua. Siap, hadir ya. Pak. Siap. Ini pemanasan yang agak berat sedikit ya. Ini kita cerita aja sedikitnya untuk gambar rekan-rekan. Saya mengharapkan nanti FKSI dan MKKS adakan FGD membahas tentang zonasi. 2 zonasi yang saya tawarkan. Ini baru rancangan kebijakan ya, belum jadi kebijakan nih. Pertama, zonasi yang lingkupnya kecil, yaitu zonasi pembelajaran. Sekolah-sekolah swasta, tolong saya lihat banyak sekolah yang siswanya sedikit. Konsekuensinya, tenaga gurunya pasti dibayarnya juga hanya beberapa jam. Kemudian konsekuensi berikutnya, saya khawatir pembelajaran tidak bermutu, karena gurunya sedikit, kemudian nggak dibayar. Sehingga hak siswa juga menjadi terbengkalai. Saya menawarkan ada zonasi pembelajaran. Nanti sekolah-sekolah dibuat zona yang kecil, misalkan per 5-10 sekolah, 1 tim manajemen pembelajaran. Nanti FGD silakan dilakukan ya, oleh ketua FKSS silakan dibahas. Apakah plus minusnya, kemudian bagaimana langkah teknisnya. Tujuannya tiada lain agar pertama guru lebih mendapatkan honor yang layak, karena jumlah jamnya akan mengajar di beberapa sekolah swasta ya. Kemudian siswa juga mendapatkan guru yang sesuai dengan mata pelajarannya. Jangan sampai siswanya hanya 20, gurunya 16. Saya agak curiga itu nggak terjadi pembelajarannya. Yang kedua, zonasi yang kedua adalah kita mengendaki ada disebut dengan klaster-klaster sekolah, induksi. Sekolah induk sebagai bisa negeri atau swasta yang besar, kemudian dia mengimbas beberapa sekolah yang lainnya, sehingga mutu pembelajaran akan dipantau oleh sekolah induk. Kemudian di PPDB juga sama. Apabila penuh maka sekolah imbas itu menjadi bagian dari share dari PPDB itu. Sehingga ini menjadi 2 pilihan. Silakan nanti dibahas secara detail ya. Yang berikutnya,
Nanti ini yang dua pilihan ini analis ya Bu Risa, Bu Santi, coba dibuat FGD-nya. Apakah mungkin bisa diterapkan? Kalau bisa diterapkan seperti apa modelnya? Bagaimana langkah-langkah teknisnya? Berikutnya kita juga akan merancang beberapa kebijakan. Yang berikutnya itu kita akan mendorong agar BOPD ini akan dibuat semodel dengan BOS. Selama ini BOPD ini pola DPA. Sampai kapanpun kalau pola DPA, maka akan ribet sekolah yang make, sementara tanggung jawab ada di KCD. Ini cukup trouble di sekolah, ya di KCD akan menjadi beban utama karena yang mempertanggungjawabkan anggaran di KCD. Kita akan mendorong BOPD ini dengan pola BOS sehingga anggaran masuk ke sekolah, KCD dengan tim distrik hanya mengaprov saja. Ini akan coba kita dorong kebijakan ini. Kemudian juga manajemen BOS kita akan coba sinkronkan antara KCD dengan distrik. Yang berikutnya kita akan coba menggali kebijakan tentang BPMU itu bukan berdasarkan jumlah siswa, tetapi jumlah siswa KTM. Artinya bahwa sekolah-sekolah yang sudah mapan, pungutannya sudah gede, kan ada sekolah swasta yang pungutannya udah gede, yaitu udah tidak layak lagi menerima BPMU. Sementara sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan harusnya mendapatkan BPMU yang cukup besar. Konsekuensinya tadi kita nggak akan ribut lagi kaitan dengan ijazah yang ditahan, gitu ya. Karena apa? Semua siswa KTM yang mendapatkan bantuan, maka seluruhnya harus dibebaskan dari berbagai biaya. Ini coba kebijakan ini akan kita dorong agar BPMU ini lebih berpihak kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Kalau sekolah-sekolah yang gede, pungutannya kalau udah gede, ya menurut kita sih udah nggak layak mendapatkan BPMU. Itu ya, pemanasan aja, nanti silakan dibahas lebih detail dalam berbagai forum diskusi. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu, rapat mingguan telah selesai dilaksanakan dengan harapan semoga KCD Wilayah 4 lebih baik lagi ke depannya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke pembawa acara Bu Ai. Mangga Bu Ai. Mangga, terima kasih dengan epic. Acara A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bil jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Walidina wali masyayihina wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minal nar wal aqwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rapat mingguan lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah 4 telah selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan. Diakhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.